Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nomor 2. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Nomor 3. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Nomor 4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Nomor 5. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Nomor 6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Nomor 7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Nomor 8. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Nomor 9. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nomor 10. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia. Nomor 11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Nomor 12. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Nomor 13. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Nomor 14. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Nomor 15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya,
dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Nomor 16. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 17. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk bab 1 pasal 19, menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan. Sekian untuk bab 1. Jadi di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang kesehatan, di bab 1 itu ada 19, pasal 1-nya itu ada 19 nomor. Silahkan dipelajari, disimak. Semangat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bab 2, asas dan tujuan. Pasal 2. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non-diskriminatif dan norma-norma agama. Pasal 3. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bab 3, hak dan kewajiban. Bagian ke-1, hak. Pasal 4. Setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 5. Nomor 1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Nomor 2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Nomor 3. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Pasal 6. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Pasal 7. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Pasal 8. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Bagian kedua, kewajiban. Ini masih bab 3 ya, soal hak dan kewajiban. Bagian keduanya, tadi kita membahas hak, sekarang kewajiban. Pasal 9. Nomor 1. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nomor 2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Lanjut, pasal 10. Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Pasal 11. Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.
Pasal 12, setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 13, setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Nomor 2, program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita lanjut ke bab 4 ya. Bab 4, tanggung jawab pemerintah. Pasal 14. Nomor 1, pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Nomor 2, tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikhususkan pada pelayanan publik. Pasal 15. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 16. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 17. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 18. Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Pasal 19. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Pasal 20. Nomor 1. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perseorangan. Nomor 2. Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut bab 5. Bab 5 tentang sumber daya di bidang kesehatan. Ini ada bagian ke-1 soal tenaga kesehatan. Masuk pasal 21. Nomor 1-nya, pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Nomor 2, ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Nomor 3, ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan undang-undang. Lanjut pasal 22. Nomor 1, tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. Nomor 2, ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri, Permen. Pasal 23. Nomor 1, tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Nomor 2, kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Nomor 3, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Nomor 4, selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi. Nomor 5, ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan menteri. Kita lanjut ke pasal 24, masih membahas tenaga kesehatan. Pasal 24, nomor 1, tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Nomor 2,
Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh organisasi profesi. Nomor 3, ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Lanjut pasal 25, nomor 1, pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat melalui pendidikan dan atau pelatihan. Nomor 2, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Nomor 3, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintahan. Lanjut pasal 26, nomor 1, pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan. Nomor 2, pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Nomor 3, pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat nomor 2 dilakukan dengan memperhatikan A. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, B. jumlah sarana pelayanan kesehatan, dan C. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada. Nomor 4, penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata. Nomor 5, ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan diatur dalam peraturan pemerintahan. Pasal 27, nomor 1, tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Nomor 2, tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Nomor 3, ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Terus lanjut pasal 28 nomor 1. Ini masih membahas soal tenaga kesehatan ya, teman-teman. Pasal 28 ayat 1, untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaan penegak hukum dengan biaya ditanggung oleh negara. Nomor 2, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki. Pasal 29, dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Jadi sudah dari pasal 21 sampai 29 itu bagian ke-1 membahas tentang tenaga kesehatan. Kita lanjut ke bagian 2. Ini masih bab 5 ya, sumber daya di bidang kesehatan. Masuk bagian kedua, fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari pasal 30. Nomor 1, fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanan yang terdiri atas A. pelayanan kesehatan perseorangan, dan B. pelayanan kesehatan masyarakat. Nomor 2, fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. pelayanan kesehatan tingkat pertama, B. pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan C. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Nomor 3, fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pihak pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta. Nomor 4, ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Nomor 5,
Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Kita lanjut pasal 31. Fasilitas pelayanan kesehatan wajib. Wajib apa? A. Memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. B. Mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan kepada pemerintah daerah atau menteri. Lanjut pasal 32. Nomor 1. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Nomor 2. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Pasal 33, nomor 1. Setiap pimpinan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat yang dibutuhkan. Nomor 2. Kompetensi manajemen kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Lanjut pasal 34 nomor 1. Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan perseorangan yang dibutuhkan. Nomor 2. Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi. Nomor 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 35 nomor 1. Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya. Nomor 2. Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan A. Luas wilayah, B. Kebutuhan kesehatan, C. Jumlah dan persebaran penduduk, D. Pola penyakit, E. Pemanfaatannya, F. Fungsi sosial, dan G. Kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Nomor 3. Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan asing. Nomor 4. Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum. Apa itu asilum? Nanti coba teman-teman cari ya. Asilum. Nomor 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Tadi kita sudah bahas masalah tenaga kesehatan, lanjut fasilitas pelayanan kesehatan. Ini masuk bagian ketiga tentang perbekalan kesehatan. Nah, apa aja itu masuk di aturan pasal 36 ya. Pasal 36 nomor 1. Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial. Nomor 2. Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan obat dari bahan yang berkhasiat obat. Lanjut pasal 37 nomor 1. Pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat akan perbekalan kesehatan terpenuhi. Nomor 2. Pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa obat esensial dan alat kesehatan dasar tertentu dilaksanakan dengan memperhatikan kemanfaatan, harga, dan faktor yang berkaitan dengan pemerataan.
Lanjut pasal 38 nomor 1, pemerintah mendorong dan mengarahkan pengembangan perbekalan kesehatan dengan memanfaatkan potensi nasional yang tersedia. Nomor 2, pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan terutama untuk obat dan vaksin baru serta bahan alam yang berkhasiat obat. Nomor 3, pengembangan perbekalan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup termasuk sumber daya alam dan sosial budaya. Lanjut pasal 39, ketentuan mengenai perbekalan kesehatan ditetapkan dengan peraturan menteri. Pasal 40, nomor 1, pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secara esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat. Nomor 2, daftar dan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditinjau dan disempurnakan paling lama setiap 2 tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan teknologi. Nomor 3, pemerintah menjamin agar obat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersedia secara merata dan terjangkau oleh masyarakat. Nomor 4, dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan perbekalan kesehatan. Nomor 5, ketentuan mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan dengan mengadakan pengecualian terhadap ketentuan paten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur paten. Nomor 6, perbekalan kesehatan berupa obat generik yang termasuk dalam daftar obat esensial nasional harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya, sehingga penetapan harganya dikendalikan oleh pemerintah, ya, biar nggak ada yang nakal. Nomor 7, ketentuan lebih lanjut mengenai perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diatur dengan peraturan menteri. Lanjut pasal 41, pemerintah daerah berwenang merencanakan, itu nomor 1 ya, pasal 41 nomor 1. Pemerintah daerah berwenang merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Nomor 2, kewenangan merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap memperhatikan pengaturan dan pembinaan standar pelayanan yang berlaku secara nasional. Nah, kita masuk bagian keempat nih, tentang teknologi dan produk teknologi. Jadi tadi ada tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, nomor 2. Terus ada perbekalan kesehatan. Setelah kesehatannya semua terbekali, lanjut ke teknologi dan produk teknologi. Pasal 42 nomor 1, teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat. Nomor 2, teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi dan memulihkan kesehatan setelah sakit. Nomor 3, ketentuan mengenai teknologi dan produk teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lanjut pasal 43 nomor 1, pemerintah membentuk lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi. Nomor 2, pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, sekarang lanjut pasal 44 nomor 1, dalam mengembangkan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dapat dilakukan uji coba teknologi atau produk teknologi terhadap manusia atau hewan. Nomor 2,
Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan jaminan tidak merugikan manusia yang dijadikan uji coba. Kayak kasus terbaru kan kemarin kan diumumin ya di TV untuk relawan uji coba vaksin COVID kayak gitu kan ya, ramai juga itu dibahas. Nomor 3, uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh orang yang berwenang dan dengan persetujuan orang yang dijadikan uji coba. Nomor 4, penelitian terhadap hewan harus dijamin untuk melindungi kelestarian hewan tersebut serta mencegah dampak buruk yang tidak langsung bagi kesehatan manusia. Nomor 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba terhadap manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Lanjut pasal 45. Nomor 1, setiap orang dilarang mengembangkan teknologi dan atau produk teknologi yang dapat berpengaruh dan membawa resiko buruk terhadap kesehatan masyarakat. Oke. Nomor 2, ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Masuk pembacaan di bab 6 tentang upaya kesehatan. Ini bagiannya banyak ya di bab 6, lumayan. Kita mulai dari bagian ke-1 umum. Pasal 46. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Pasal 27, upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pasal 48, penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan. Pelayanannya apa aja? Ada A, pelayanan kesehatan, B, pelayanan kesehatan tradisional, C, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, D, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, E, kesehatan reproduksi, F, keluarga berencana, G, kesehatan sekolah, H, kesehatan olahraga, I, pelayanan kesehatan pada bencana, J, pelayanan darah, K, kesehatan gigi dan mulut, L, penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, M, kesehatan mata, N, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, O, pengamanan makanan dan minuman, P, pengamanan zat adiktif, dan Q, bedah mayat. Jadi upaya kesehatannya yang dimaksud dalam pasal 47 itu ada bentar. 17. Ada 17 pembahasan upaya kesehatan. Lanjut pasal 2, penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didukung oleh sumber daya kesehatan. Pasal 49 nomor 1, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. Nomor 2, penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi. Pasal 50, nomor 1, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan. Nomor 2, upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan kesehatan dasar masyarakat. Nomor 3,
Peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan pengkajian dan penelitian. Nomor 4, ketentuan mengenai peningkatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui kerjasama antar pemerintah dan antar lintas sektor. Pasal 51, nomor 1, upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat. Nomor 2, upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan. Ketentuan lebih lanjut nomor 3, ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Kita lanjut ke bagian 2, masuk pembahasan upaya kesehatan tentang pelayanan kesehatan ya. Bagian kedua, pelayanan kesehatan. Paragraf ke-1, pemberian pelayanan. Lanjut pasal 52, nomor 1. Pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi, upaya kesehatan itu ada 2, UKP dan UKM. UKP itu upaya kesehatan perseorangan dan UKM upaya kesehatan masyarakat. Nomor 2, pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Terus lanjut pasal 53, nomor 1, pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Nomor 2, pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. Jadi ada beda ya. Untuk UKP itu individu, perseorangan, dan keluarga. Lalu UKM fokusnya pada suatu kelompok dan masyarakat. Kayak gitu. Pasal 53 nomor 3, pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya. Pasal 54 nomor 1, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan non-diskriminatif. Nomor 2, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nomor 3, pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 55 ayat 1, pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan. Nomor 2, standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Ini sudah selesai paragraf ke-1 tentang pemberian pelayanan. Lalu kita lanjut ke paragraf kedua tentang perlindungan pasien. Wah. Mulai dari pasal 56 ya, perlindungan pasien itu. Pasal 56 ayat 1 atau saya enaknya ngomongnya nomor 1 ya. Nomor 1, setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Berarti ini nanti kan biasanya ada kalau kita mau memberikan pelayanan kesehatan kan ada informed consent ya, itu persetujuan tindakan atau penolakan tindakan pertolongan seperti itu. Nomor 2, hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku pada A.
penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas. Jadi kalau ada sifatnya yang harus menular, mau nggak mau kita harus lakukan tindakan secepat mungkin. Jadi tanpa informed consent boleh ya, seperti itu mungkin. B. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri. Jelas. C. Gangguan mental berat. Betul. Nomor 3. Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut ke pasal 57, nomor 1. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Nomor 2. Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat atau kepentingan orang tersebut. Lanjut pasal 58 nomor 1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Nomor 2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Nomor 3. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut kita masuk ke bagian ketiga, pelayanan kesehatan tradisional. Pasal 59 ayat 1. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi dua, yaitu pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Nomor 2. Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama. Nomor 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 60 ayat 1. Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang. Nomor 2. Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Pasal 61 nomor 1. Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Nomor 2. Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat. Masuk ke bagian 4, ini ada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pasal 62 nomor 1. Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat. Nomor 2. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
Nomor 3, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin dan menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Nomor 4, ketentuan lebih lanjut tentang upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit diatur dengan peraturan menteri. Sudah, lanjut ke bagian 5, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Lanjut pasal 63. Nomor 1, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan atau akibat cacat atau menghilangkan cacat. Nomor 2, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan dan atau perawatan. Nomor 3, pengendalian, pengobatan dan atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya. Nomor 4, pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Nomor 5, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan atau berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut pasal 64. Nomor 1, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ atau jaringan tubuh, implan obat dan atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. Nomor 2, transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Nomor 3, organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Ya, dilarang jual beli organ. Nggak boleh. Pasal 64 nih ya masuknya. Lanjut pasal 65. Nomor 1, transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Nomor 2, pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan atau ahli waris atau keluarganya. Nomor 3, ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Maaf berisik ya, di pinggir jalan soalnya. Pasal 66, transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya. Pasal 67 ayat 1 nomor 1 sama aja ya. Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Nomor 2, ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut pasal 68. Nomor 1, pemasangan implan obat dan atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Nomor 2, ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan obat dan atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 69 nomor 1, bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Nomor 2, bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Nomor 3, ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 70. 1. Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi. 2. Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh berasal dari sel punca embrionik. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri. Lanjut ke bagian 6. Kesehatan reproduksi, pasal 71. Ini masih di bab berapa ya ini tadi? Masih di bab 6 ya. Upaya kesehatan di bagian ke-6 ini ada kesehatan reproduksi. Lanjut ke pasal 71 nomor 1. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. 2. Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi saat sebelum hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan, pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual. Dan yang ketiga, kesehatan sistem reproduksi. Masih pasal 71 ayat 3. Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Lanjut pasal 72. Setiap orang berhak: yang pertama, menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan atau kekerasan dengan pasangan yang sah. 2. Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. 3. Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis, serta tidak bertentangan dengan norma agama. Yang keempat, memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 73. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat termasuk keluarga berencana. Pasal 74 ayat 1 nomor 1. Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif termasuk reproduksi dengan bantuan, dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan. 2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Lanjut pasal 75 ayat 1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan, jadi boleh ya aborsi
asal. Ada indikasinya guys. Yang pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. 2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Ayat 3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Nomor 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 76. Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan a. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. B. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. C. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. D. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan. Dan E. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Kita lanjut pasal 77. Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Habis dari bagian 6 kita ke bagian 7 ya. Kita temui di sini keluarga berencana di pasal 78. Ayat 1. Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. 2. Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Ketentuan mengenai pelayanan keluarga berencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lanjut bagian ke-8 ada kesehatan sekolah. Ya. Pasal 79. 1. Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan melalui sekolah formal dan informal atau melalui lembaga pendidikan lain. 3. Ketentuan mengenai kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-9 ada kita sapa kesehatan olahraga. Pasal 80 ya. Ayat 1. Upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat. 2. Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, kerja, dan olahraga. 3. Upaya kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui aktivitas fisik, latihan fisik, dan atau olahraga. Pasal 81 nomor 1. Aku antara nomor 1 atau ayat 1. Anakan mana ya? Ayat 1 ya, kita coba pakai ayat. Pasal 81 ayat 1, upaya kesehatan olahraga lebih mengutamakan pendekatan preventif dan promotif tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif. Ayat 2,
Penyelenggaraan upaya kesehatan olahraga diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bagian ke-10 ada pelayanan kesehatan pada bencana. Pasal 82 ayat 1, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana. Ayat 2, pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pelayanan kesehatan pada tanggap darurat dan pasca bencana. Ayat 3, pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup pelayanan kegawat daruratan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Ayat 4, pemerintah menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 5, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), atau bantuan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 83 ayat 1, setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut, dan kepentingan terbaik bagi pasien. Ayat 2, pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pasal 84, ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada bencana diatur dengan peraturan menteri. Pasal 85 ayat 1, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan. Ayat 2, fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka terlebih dahulu. Kita ke bagian ke-11 ada pelayanan darah. Pasal 86 ayat 1, pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Ayat 2, darah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor. Nomor 3, darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebelum digunakan untuk pelayanan darah harus dilakukan pemeriksaan laboratorium guna mencegah penularan penyakit. Pasal 87 ayat 1, penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh unit transfusi darah (UTD). Nomor 2, unit transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalang merahan. Pasal 88 ayat 1, pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan, pengerahan pendonor darah, penyediaan, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 2. Pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan penerima darah dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit melalui transfusi darah. Pasal 89, Menteri mengatur standar dan persyaratan pengelolaan darah untuk pelayanan transfusi darah. Pasal 90 ayat 1, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ayat 2, pemerintah menjamin pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan darah. 3, darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pasal 91 ayat 1,
Komponen darah dapat digunakan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan melalui proses pengolahan dan produksi. Ayat 2. Hasil proses pengolahan dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikendalikan oleh pemerintah. Pasal 92. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan darah diatur dengan peraturan pemerintah. Masuk bagian ke-12, ada kesehatan gigi dan mulut. Pasal 93 ayat 1, pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan. Ayat 2. Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, dan usaha kesehatan gigi sekolah. Pasal 94, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat kesehatan gigi dan mulut dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat. Bagian ke-13, penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Pasal 95 ayat 1, penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran merupakan semua kegiatan yang dilakukan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan indera penglihatan dan pendengaran masyarakat. 2. Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 96, ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran diatur dengan peraturan menteri. Sudah, kita lanjut ke bagian ke-14, kesehatan mata. Oh ya, tadi berarti aku bilangnya kesehatan mata ya. Harusnya kesehatan mata. Kesehatan mata ini masuk pasal 97 ayat 1. Kesehatan mata sebagai bentuk khusus upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan mata yang serba berubah maupun di lingkungan darat, laut, dan udara. Nomor 2. Kesehatan mata meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air, serta kesehatan kedirgantaraan. Nomor 3. Penyelenggaraan kesehatan mata harus dilaksanakan sesuai dengan standar dan persyaratan. 4. Ketentuan mengenai kesehatan mata sebagaimana dimaksud dalam hal pasal ini diatur dengan peraturan menteri. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 masih di pembacaan bab 6 upaya kesehatan. Lanjut ke bagian ke-15, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Di pasal 98 ayat 1, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat atau bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Ayat 2, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ayat 3, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ayat 4, pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Pasal 99 ayat 1,
Sumber sediaan farmasi yang berasal dari alam semesta dan sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan dan atau perawatan serta pemeliharaan kesehatan tetap harus dijaga kelestariannya. Ayat 2. Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan sediaan farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Ayat 3. Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan sediaan farmasi. Lanjut pasal 100. Ayat 1. Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya. Ayat 2. Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat tradisional. Pasal 101 ayat 1. Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Ayat 2. Ketentuan mengenai mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 102 ayat 1. Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan. Ayat 2. Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 103 ayat 1. Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan atau persyaratan tertentu. Ayat 2. Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 104 ayat 1. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau khasiat atau kemanfaatan. Ayat 2. Penggunaan obat dan obat tradisional harus dilakukan secara rasional. Pasal 105 ayat 1. Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat Farmakop Indonesia atau buku standar lainnya. Ayat 2. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan. Pasal 106 ayat 1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Ayat 2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Ayat 3. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 107. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 108 ayat 1. Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan
yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kita lanjut ke bagian ke-16 tentang pengamanan makanan dan minuman. Pasal 109. Setiap orang dan atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan. Pasal 110. Setiap orang dan atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan atau yang dilakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pasal 111 ayat 1. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan atau persyaratan kesehatan. Ayat 2. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih dan isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia, dan tanggal, bulan, serta tahun kadaluarsa. Ayat 4. Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan secara benar dan akurat. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 6. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan atau membahayakan kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 112. Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 109, pasal 110 dan pasal 111. Kita lanjut ke bagian ke-17 tentang pengamanan zat adiktif. Pasal 111 ayat 1. Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Ayat 2. Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya. Ayat 3. Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditetapkan. Pasal 114. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan. Pasal 115 ayat 1. Kawasan tanpa rokok antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Ayat 2. Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Pasal 116. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian kita lanjut ke bagian ke-18 tentang bedah mayat. Pasal 117. Seseorang dinyatakan mati
apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi, dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. Pasal 118 ayat 1. Mayat yang tidak dikenal harus dilakukan upaya identifikasi. Ayat 2. Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas upaya identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya identifikasi mayat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 119 ayat 1. Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan dapat dilakukan bedah mayat klinis di rumah sakit. Ayat 2. Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan untuk menegakkan diagnosa dan atau menyimpulkan penyebab kematian. Ayat 3. Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan atas persetujuan tertulis pasien semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarga terdekat pasien. Ayat 4. Dalam hal pasien diduga meninggal akibat penyakit yang membahayakan masyarakat dan bedah mayat klinis mutlak diperlukan untuk menegakkan diagnosis dan atau penyebab kematiannya, tidak diperlukan persetujuan. Pasal 120 ayat 1. Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran. Ayat 2. Bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya atau persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya. Ayat 3. Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus telah diawetkan, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya, dan disimpan sekurang-kurangnya 1 bulan sejak kematiannya. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 121 ayat 1. Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Ayat 2. Dalam hal pada saat melakukan bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis ditemukan adanya dugaan tindak pidana, tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 122 ayat 1. Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh dokter ahli forensik atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan berujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan. Ayat 3. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas tersedianya pelayanan bedah mayat forensik di wilayahnya. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bedah mayat forensik diatur dengan peraturan menteri. Pasal 123 ayat 1. Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ. Ayat 2. Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 124. Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan etika profesi. Pasal 125. Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana dan atau pemeriksaan mayat
untuk kepentingan hukum ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD.